Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tugas kalkulus, yaitu yang tentang tema koordinat kartesian dan grafik persamaan. Kami dari kelompok 2. Oke. Jadi yang pertama ada bidang koordinan. Untuk menggambarkan kedudukan dari suatu titik diperlukan suatu acuan, yaitu sistem koordinat yang biasa disebut koordinat kartesius. Sumbu diagram terdiri dari dua garis yang berpotongan tegak lurus. Garis yang mendatar disebut sumbu X dan yang tegak lurus sumbu Y. Titik potong sumbu X dan Y disebut titik asal atau titik nol. Selanjutnya Adam Al-Kausar. Bentuk umum persamaan garis lurus. Setiap titik pada bidang kartesius dihubungkan pada jarak tertentu ke sumbu X yang disebut absis, sedangkan jarak tertentu ke sumbu Y disebut ordinat. Sayap titik pada bidang kartesius dihubungkan pada jarak tertentu ke sumbu X yang disebut absis, sedangkan jarak tertentu ke sumbu Y disebut ordinat. Dilanjutkan oleh Jonathan. Contoh, pada bidang koordinat, gambarlah titik-titik X dan Y yang memenuhi persamaan X tambah Y sama dengan 4 dengan X sama dengan min 2, min 1, 0, 1,2 dan 3. Penyelesaiannya di gambar berikut. Gambar titik-titik. Gak tahu itu gambar apa ya. Persamaan linier garis lurus. Garis lurus merupakan kurva sederhana yang merupakan objek dimensi 2 atau objek geometri. Garis dibentuk oleh minimal 2 titik pada bidang koordinat, dan apabila ditempatkan pada suatu koordinat bidang, garis tersebut mempunyai persamaan. Misalkan titik A X1, Y1 dan A X2, Y2. Maka untuk menentukan garis lurus hanya dengan menghubungkan titik-titik tersebut dengan persamaan garis Y1, Y2, Y1 sama dengan X1, X1. Dengan demikian tidak ada dua garis yang berimpit yang memiliki persamaan yang sama. Bentuk umum untuk persamaan linear adalah Y sama dengan MX tambah C, atau juga disebut bentuk implisit. Titik-titik-titik 2 atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0, atau juga bentuk eksplisit. Titik-titik 3. Oke, contoh. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik P dalam kurung min 4,3 dan Q dalam kurung 3, min 2. Oke, penyelesaian. Jadi rumusnya dalam kurung Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X min X1. Selanjutnya ada Y min 3 per min 2 min 3 sama dengan X min 4 per 3 min dalam kurung min 4. Nah, jadi Y min Y1 itu Y min 3, Y2 min Y1 itu min 2 min 3, tinggal dicocok-cocokin aja. Lanjut, Y min Y3 per min 5 sama dengan X plus 4 per 7. Nah, itu adalah yang sudah dijumlahkan yang tadi, yang Y min 3. Jadinya Y min 3 per min 5. Min 2 dikurangi min 3 sama dengan min 5. Sama dengan X plus 4. Berarti X min dalam kurung min 4. Min ketemu min jadinya plus. Jadinya X
min X plus 4 per 7. Nah 7 dari 3 min dalam kurung min 4. Min tambah ketemu min jadinya plus. Jadinya 3 tambah 4 sama dengan 7. 7. Oke, jadi lanjut 7 dipindahkan menjadi 7 dalam kurung Y min 3 sama dengan min 5 dalam kurung X plus 4. Kayak dikali silang. Nah, selanjutnya hasilnya 5X min 7Y min 1 sama dengan 0. Pada umumnya untuk membentuk suatu garis hanya dibutuhkan 2 titik saja. Gradien garis lurus. Pada umumnya untuk membentuk suatu garis hanya diumumkan 2 titik saja. Garis dapat dibentuk melalui titik A kurung X1, Y1 tutup kurung lagi dan B kurung tutup kurung X2, Y2 tutup kurung lagi. Kemiringan atau gradien merupakan ukuran kecuraman suatu garis. Kemiringan atau juga gradien M dari garis itu didefinisikan oleh M sama dengan segitiga Y bagi segitiga X tutup kurung Y2 kurang Y1 tutup kurung lagi dibagi lagi tutup kurung X2 kurang X1. Persamaan garis dengan gradien M melalui 2 titik A tutup kurung X1, Y1 tutup kurung lagi dan B tutup kurung X2, Y2 adalah Y2 min Y1 sama dengan M tutup kurung X2 kurang X1 tutup kurung lagi. Contoh, tentukan kemiringan gradien garis yang melalui titik A 3,1 dan titik B min 2,6. Penyelesaiannya di gambar berikut. M sama dengan segitiga Y per segitiga X sama dengan dalam kurung 6 min 1 per min 2 min 3 sama dengan 5 per min 5 sama dengan hasilnya sama dengan min 1. Matur nuwun. Oke, sekian dari kelompok kami. Kelompok 2 kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.